Shalom, selamat pagi. Pagi ini saya akan men-sharingkan tentang kekacauan. Baiklah, saya akan memulainya. Kita mengambil cerita dari Simpson. Simpson yang artinya matahari. Cerita Simpson diawali secara menarik dengan pemberitahuan malaikat kepada orang tuanya yang mandul bahwa mereka secara menakjubkan akan memiliki seorang anak laki-laki yang akan menjadi hakim. Hakim-Hakim 13 ayat 3 dan 24. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simpson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Tetapi istilah hakim di sini tidak sama dengan pengertian hakim sekarang ini. Simpson adalah pemimpin militer dan kepala suku. Simpson memiliki segala hal yang bisa membuatnya berhasil. Kekuatan luar biasa, wajah yang tampan, relasi dengan Tuhan. Singkat cerita, Simpson menyia-nyiakan dirinya dan menimbulkan berbagai masalah pada dirinya sendiri. Celakanya, sifat dasar manusia universal, dan kita sekarang ini pun dapat jatuh ke dalam perangkap-perangkap yang sama seperti Simpson. Jika kita dapat mengenali ketiga perangkap ini, kita dapat mengatasi masalah-masalah yang sedang kita hadapi saat ini dan menghindari beberapa masalah di masa mendatang. Pertama, belajar dari kesalahan. Kita akan mendatangkan masalah jika kita tidak mau belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Simpson memiliki dua kelemahan besar dalam hidupnya, dan ia tak pernah belajar mengatasinya. Seumur hidupnya ia dikendalikan oleh kelemahan-kelemahannya itu, dan kemudian juga menjadi penyebab kejatuhannya. Kelemahan Simpson yang pertama adalah bersifat pemarah. Motif utamanya balas dendam. Simpson membunuh 30 orang untuk diambil pakaiannya karena ia tersulut api kemarahan. Ada di Hakim-Hakim 14, 12-19. Simpson membakar sebuah ladang hanya untuk menuntut keadilan. Hakim-Hakim 15 ayat 3-5. Lalu kata Simpson kepadanya, sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin. Apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka, maka pergilah Simpson. Ditangkapnya 300 anjing hutan. Diambilnya obor. Diikatnya ekor dengan ekor dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakannya obor itu dan dilepaskan anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin. Sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Simpson berkata kepada kelompok yang tidak disukainya. Hakim-Hakim 15 ayat 7. Jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku tak akan berhenti sebelum aku membalasnya kepada kamu. Hakim-Hakim 15 ayat 11. Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku akan memperlakukan mereka.
Kelemahan Simpson lainnya adalah nafsu badani yang tak terkendali. Ia kuat secara fisik tetapi lemah secara moral. Ia dengan sengaja mengabaikan prinsip-prinsip Tuhan. Hidupnya benar-benar menunjukkan siklus kegagalan yang menyedihkan. Simpson melakukan permainan ini dengan Delilah, wanita Filistin. Simpson bermain-main dengan pencobaan ketika ia mempermainkan wanita itu, dan kemudian ia pun terbakar. Kita juga cenderung melakukan hal yang sama. Tak ada seorang pun dari kita yang berencana untuk gagal. Kegagalan itu terjadi pada kita secara alami dan berangsur-angsur. Suatu proses yang selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, membuat makin lama makin lemah. Seluruh hidup kita tidak hancur dengan sehari, tetapi masalah terbentuk dalam kurun waktu tertentu ketika kita tidak mau belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Kabar baiknya Tuhan berkata, "Aku akan memberimu kuasa untuk mematahkan siklus kegagalan itu." Ketika Simpson akhirnya menerima kebenaran ini, Tuhan memutus siklus kegagalan, memberinya kemenangan. Tuhan juga akan melakukannya bagi kita jika kita menerima kebenaran ini. Kedua, memilih teman. Yang kita pelajari dari Simpson adalah kita akan mendatangkan masalah jika kita memilih teman-teman yang salah. Seorang bijak berkata, "Jika kita ingin terbang tinggi bersama burung Raja Wali, kita jangan lari bersama ayam kalkun. Kita akan menjadi seperti orang-orang yang paling sering bersama kita." Penting bagi kita untuk memilih teman-teman dengan bijaksana. Simpson dikalahkan oleh pergaulan yang buruk. Meskipun Tuhan memilihnya untuk suatu tugas khusus, ia memiliki relasi-relasi yang tidak sehat, dan teman-temannya itu membuatnya tersesat. Tuhan memiliki tujuan khusus untuk setiap kita, namun kita akan membuat diri kita bermasalah jika kita memilih teman yang salah. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ketiga, mendengarkan Tuhan sungguh-sungguh. Prinsip ini adalah yang terpenting dari semuanya. Karena kita menemukan hal ini di sepanjang kehidupan Simpson. Kita akan mendatangkan masalah jika kita tidak mendengarkan Tuhan sungguh-sungguh. Simpson ceroboh dalam kehidupan rohaninya. Simpson tak pernah benar-benar serius dengan Tuhan. Sejak awal selalu melakukan semaunya sendiri. Ia hidup untuk dirinya sendiri. Gaya hidupnya pada dasarnya egois, dan ia membiarkan hasrat-hasrat dirinya mengendalikan tindakan-tindakannya. Simpson hidup dengan filosofi, jika terasa baik, lakukan saja. Rencana Tuhan untuk Simpson adalah sesuatu yang besar. Dan seperti itu juga rencana Tuhan untuk kita. Tetapi model hidup Simpson adalah kecerobohan. Ia benar-benar orang yang menganggap enteng segala sesuatu dan tidak pernah benar-benar serius. Dan sebagai akibatnya adalah hidup sia-sia. Tanda lain Simpson tidak serius dengan Tuhan adalah
Dari semua yang kita baca, ia tak pernah terlihat berdoa tentang apapun selain tindakan terakhirnya saat ia merobohkan gedung besar itu. Hakim-Hakim 16 ayat 28 sampai 30. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, buatlah aku kuat. Sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga ku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Simson impulsif, tidak sabaran. Simson tidak mencari petunjuk Tuhan. Simson hanya bergerak maju dan melakukan apa yang ia inginkan. Kita akan menyelamatkan diri dari banyak persoalan dan terhindar dari banyak penderitaan jika saja kita mau berhenti dan mencari petunjuk Tuhan. Sebelum kita melangkah terlalu cepat ke dalam suatu situasi dan mengalami kekacauan. Simson hanya berpaling kepada Tuhan ketika mengalami jalan buntu. Inilah yang disebut kekristenan sebagai tempat berlindung. Tuhan, jika Engkau melepaskan aku dari masalah ini, aku janji aku akan hidup bagimu mulai saat ini. Bagi banyak orang, Tuhan hanya ban serep yang baru dipikiran kemudian sebagai cara untuk keluar dari kesulitan. Ketika semuanya menjadi berat dan sulit, barulah mereka datang pada Tuhan dengan keputusasaan. Namun ketika segalanya baik-baik saja, kita mengabaikannya. Mendengarkan Tuhan sungguh-sungguh berarti memperhatikan perkataannya dan mencari pimpinan dan hikmatnya setiap hari. Kisah Simson akan menjadi kisah yang teramat tragis jika kita hanya berakhir sampai di sini. Untungnya tidak. Orang Filistin mencukur rambut Simson, yang merupakan tanda perjanjian dengan Tuhan. Tetapi rambut Simson hanyalah simbol eksternal. Rambut itu bukan sumber kekuatannya, hanya pertanda tentang kekuatannya. Tuhan sebelumnya sudah mengutus Simson untuk menaklukkan bangsa musuh ini. Dan sekarang Tuhan dapat melakukannya yang lebih dahsyat melalui kematian Simson daripada selama hidupnya. Hakim-Hakim 16 ayat 30. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Kita mungkin merasa sudah mengacaukan hidup kita sedemikian rupa sampai Tuhan tidak mengasihi dan memakai kita lagi.
Tetapi ingatlah Simson, Tuhan tidak pernah menyerah dengan Simson, dan Tuhan juga tidak pernah menyerah dengan kita. Serahkanlah pada Tuhan seluruh kehancuran, dan biarkan Tuhan berkata kepada kita. Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk terlepas dari hal-hal yang membelenggu kita dan membuat kita terlambat dan menghalangi Tuhan bekerja di dalam diri kita. Amin. Terima kasih.